Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Kita akan belajar membaca dan menulis. Nah, tentunya sebelum kita memulai pelajaran, ya, anak-anak kami perlu kami memberikan semangat. Semangat belajar itu harus dengar-dengaran kepada guru. Rajin membaca, rajin menulis. Tentunya mendapatkan ilmu, ya, anak-anak kami harus tunduk dan takut kepada Tuhan. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, kita harus perlu menyerahkan diri kepada Tuhan dengan memimpin, atau kita harus berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tentu kalau sudah siap kita berdoa, Tuhan akan bekerja menurati kita, memberikan kita hikmat, kecerdasan untuk menjadi siswa teladan, siswa siswa generasi Indonesia. Di sini saya minta kepada anak-anak kami untuk memimpin doa. Siapa yang memimpin kita doa pagi ini? Angkat tangan. Neas, Nancy. Ayo, Nancy. Masuk ke depan. Berdoa ya. Berdoa. Bapak mau bertanya, kira-kira apa pelajaran bahasa Indonesia minggu lalu atau kemarin yang sudah terakhir dipelajari? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Nes, jawab. Ibu yang mengasihi anak. Ibu yang mengasihi anak-anaknya. Itu pelajaran terakhir dalam buku bahasa Indonesia. Nah, perlu kita tahu, kami ingatkan, anak yang mengasihi orang tua, pasti anak itu diberkati Tuhan. Nah, ada pertanyaan yang kira-kira mau ditanya? Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Buka bukunya, siapkan buku, membuka buku. Nah, ya. Kita bacakan hari ini dengan judul mendengarkan bacaan teks pendek dan puisi. Nah, kami perhatikan di depan. Kita membaca yang benar. Ya, bagaimana cara membaca? Siapa yang masih belum tahu membaca di sini? Angkat tangan. Yang masih belum tahu membaca, angkat tangan. Yang
Minggu aku pergi. Aku pergi bersama ayah dan ibu. Kami naik kereta ke taman kota. Hatiku sangat gembira. Ibu membawa bekal makanan yang sehat. Ayah menjaga kami agar selamat. Di taman kota, pohon-pohon terpelihara. Banyak tanaman beraneka rupa. Ayah dan ibu menggelar tikar di bawah pohon rindang. Kami duduk menikmati bekal dan udara segar. Di taman kota, semua orang gembira. Anak-anak kami, kalau membaca yang benar, kita harus memperhatikan titik, koma, atau namanya tanda baca. Siapa yang masih belum tahu tanda baca? Tanda baca itu satu apa? Sebutkan apa? Tanda baca. Koma, apa lagi? Titik, apa lagi? Apa lagi? Tanda seru. Ya, banyak sekali. Dalam kurung, ya, banyak tanda kutip. Dalam membaca perlu kita perhatikan di mana ada koma. Ini koma. Di dalam membaca tidak boleh tersedak-sedak. Kita akan berhenti pada koma sebentar. Dan kita akan berhenti pada tanda titik. Nah, contohnya ini. Pada hari Minggu, ini koma. Tidak boleh terus kita baca. Pada hari Minggu aku pergi. Tidak. Tetapi kita akan berhenti sejenak di sini. Karena di sini adalah tanda apa? Tanda koma. Nah, tunggu, nanti kita tulis. Anak-anak kami, ya, siapa yang masih belum paham huruf yang Bapak tulis di sini? Nggak ada, semua tahu ya? Nah, tadi sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kira-kira siapa yang bisa tampil ke depan untuk membaca ini semua? Siapa?
huruf besar, diperhatikan koma, tanda baca, ya. Menulis yang rapi, ya. Oke. Kami tentunya kita sudah bisa menulis, ya. Tadi kita sudah membaca semua bacaan ini. Nah, sekarang kita sudah menulis. Bapak mau tanya. Ada pertanyaan dari antara kalian? Ya, ada pertanyaan? Ya, Nias, apa? Cara membaca yang benar. Oke. Membaca yang benar, perhatikan. Anak-anak kami, membaca yang benar, kita harus mengenal semua huruf. Kemudian kita harus memakai tanda baca. Contoh. Pada hari Minggu. Kenapa kita berhenti di sini sebentar? Karena ada tanda koma. Aku pergi bersama ayah dan ibu. Jadi membaca yang benar itu bukan seperti tersendat-sendat, ya, ataupun seperti, ya, tidak. Membaca yang benar itu perlu kita mengenal tanda baca. Contoh ini, di taman kota semua orang gembira. Ini di sini ada titik. Ada lagi pertanyaan? Benar dan rapi. Apa pertanyaannya? Sekali lagi berdiri. Bagaimana cara menulis rapi dan benar? Bagaimana cara menulis yang rapi? Cara mana tulisannya? Ya, bagus. Yang mana tulisannya? Ini udah salah. Udah mulai rapi. Ini kurang bagus. Menulis yang rapi itu ada spasinya. Tahu spasi? Ada antaranya, ya. Contohnya ini salah, ya, kurang rapi. Bagaimana cara yang rapi? Contohnya dari atas. Kita buat hidup tamasya. Ini ada antaranya. Namanya itu spasi. Tamasya ke. Ada spasinya, sogotarwannya gah, ada spasinya, ya. Jangan digabung seperti ini salah. Ada jarak. Danya guru dan ilai baco. Cara menulis yang rapi. Jarak wajahnya itu dari buku setidaknya 30 cm karena bisa terganggu kesehatan mata, ya. Jangan terlalu dekat, ya. Kalau menulis jarak matanya itu di buku agak 30 cm. Sampai di mana ibu membawa bekal. Ini di sini jaraknya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita selesaikan materi ini. Ada lagi pertanyaan? Sudah dimengerti cara membaca yang benar? Sudah mengerti cara membaca yang
menulisnya sebagai tugas kita di rumah, sebagai tugas kita di rumah untuk menuliskan supaya tulisan kita rapi, ya, bacaan kita benar. Dan pada hari Minggu depan Bapak akan mau lihat bagaimana catatan atau tulisan kalian, apakah sudah rapi atau masih banyak yang tergabung semua. Dengar kalian anak-anak? Dengar? Nah, oleh ya, kita tutup pelajaran dengan menutup doa kembali. Nah, salah satu di sini kami minta anak kami Neas untuk tampil ke depan untuk menutup doa. Doa penutup karena kedua teman sebentar. Nah, kita harus jadilah anak yang pintar. Anak yang pintar. Yaitu harus dengar kepada guru, dengar kepada orang tua, ya, dan harus tetap berdoa.